Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk mempelajari satu tema materi, yaitu zikir, syukur, dan ibadah. Mengenai zikir, syukur, dan ibadah ini adalah tiga hal utama, tiga hal pokok yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Sungguhlah pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa agar kita menjadi hamba yang senantiasa zikir, syukur, dan ibadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah hambamu, ala zikrika, agar senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah zikir. Apa yang disebut dengan zikir? Yang dimaksud dengan zikir di sini yaitu kita senantiasa mengucapkan asma-asma Allah yang disebut dengan zikrullah. Baik kita mengucapkan asma Allah di dalam hati kita ataupun lisan kita, termasuk dengan anggota tubuh kita. Bahkan setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun, baik kita berdiri, duduk, berbaring, dan dimanapun dan kondisi apapun, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kita berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan, cepat-cepat berzikir dengan mengucapkan subhanallah. Bahkan ketika Allah menguji kita, bersegeralah berzikir dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatta seseorang, ketika orang tersebut sudah berbuat dosa dan kemaksiatan, bersegeralah berzikir dengan memperbanyak istighfar. Mau makan, berzikir. Selesai makan, kita berzikir. Mau berangkat keluar dari rumah, berzikir. Masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid. Mau tidur, bangun tidur. Mau belajar, selesai belajar. Mau bekerja, selesai bekerja. Harus diawali dengan zikir dan diakhiri dengan zikir. Mengapa kita mesti berzikir? Tiada lain dan tiada bukan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk memohon pertolongannya, dan yang kedua, buah dari zikir tersebut akan mendapatkan ketenangan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mulai saat ini, mulai detik ini, kita mesti membiasakan diri untuk berzikir. Lagi senang, berzikir. Lagi susah, berzikir. Lagi banyak karunia dari Allah, berzikir. Lagi banyak cobaan dan ujian, berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la
muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah syukur. Setelah kita membiasakan diri kita berzikir kepada Allah, maka hal kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah. Bukankah kita lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rahman banyak sekali ayat-ayat mengenai pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Allah berikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya. Allah berikan kepada kita berbagai macam potensi dan kegunaannya. Allah berikan kepada kita mata dengan penglihatannya. Allah berikan kita telinga dengan pendengarannya. Allah berikan semua anggota tubuh kepada kita dengan fungsi-fungsinya. Betapa banyak yang Allah berikan mata, tetapi Allah tidak berikan penglihatan. Betapa banyak yang Allah karuniakan telinga, tetapi Allah tidak memberikan karunia pendengaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat Allah baik yang besar ataupun yang kecil wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi ketika seseorang kufur atas nikmat Allah, Allah menyediakan azab yang begitu pedih. Lalu bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Cara mudah agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka secara materi lihatlah kepada orang yang secara materi ada di bawah kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu menimbulkan dalam diri kita rasa bersyukur. Contoh, orang yang sudah diberikan mobil, lihatlah orang yang di sekelilingnya yang masih punya motor. Maka dengan hal tersebut dia akan timbul rasa syukur dalam dirinya. Ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah mengkaruniakan kepadaku mobil. Ternyata tetangga saya dan teman saya masih motor. Orang yang baru punya motor lihat kepada temannya yang baru punya sepeda. Ya Allah, alhamdulillah saya punya motor, kemana-mana tinggal gas sampai tujuan. Teman saya baru punya sepeda, kemana-mana harus ngegoes kecapean. Orang yang punya sepeda timbul rasa syukur dalam dirinya ketika melihat orang yang kemana-mana baru berjalan kaki. Ya Allah, walaupun saya kesana kesini harus ngegoes capek, tetapi alhamdulillah ya Allah, Engkau karuniakan kepadaku sepeda. Ternyata teman saya ini kemana-mana masih jalan kaki. Orang yang jalan kaki pun bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau mengkaruniakan kepadaku kedua kaki ini dan juga kekuatan untuk melangkah. Ternyata banyak sekali teman-teman saya yang punya kaki tetapi terbaring di rumah sakit tidak bisa berjalan. Inilah salah satu konsep agar kita mampu bersyukur, yaitu dengan cara melihat kepada orang yang berada di bawah kita agar timbul rasa syukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga setelah zikir, syukur dan ibadah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Jadi harus kita sadari betul, harus kita yakini betul, harus kita ingat betul bahwa tujuan utama Allah menciptakan kita hidup di muka bumi ini bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk mencari popularitas, tapi tujuan utama
Allah menciptakan kita di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan, yaitu untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Oleh karenanya, setiap detik yang kita lalui, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, mesti kita isi dengan ibadah. Jadikanlah kerja kita sebagai ibadah, karena diawali dengan niat yang baik. Belajar kita, niatkanlah yang baik agar jadi ibadah. Mengurus anak, niatkanlah ibadah dan lakukanlah dengan cara yang baik. Termasuk aktivitas kita lainnya, makan, tidur, toharoh, bersuci dan lain sebagainya, itu semua bisa bernilai ibadah apabila diawali dengan niat yang baik, cara yang baik, dan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, ahli zikir, ahli syukur, dan senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala mentafsirkan ciri ulil albab. Maka Allah menjawab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, al-ayat. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita berzikir setiap waktu, setiap saat, dan dalam kondisi apapun. Qiyaman, ketika kita berdiri, zikir kepada Allah. Wa qu'udan, ketika kita duduk, zikir kepada Allah. Dan wa ala junubihim, dan ketika kita berbaring juga berzikir kepada Allah. Kenapa dalam ayat ini disifati tiga, berdiri, duduk, dan berbaring? Karena kondisi manusia tidak lepas dari tiga hal ini. Berdiri, kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak berdiri dan duduk ya berbaring. Makanya kita berzikir setiap waktu dan setiap saat. Tata cara bersyukur yang baik, yang pertama kita mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan kita mengucapkan alhamdulillah, kita meyakini betul bahwasanya apa yang ada dalam diri kita itu semata-mata adalah karunia Allah. Setelah kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, kita tambah dengan sujud syukur, dan kita gunakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Karena kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita, itu bagian dari syukur yang sangat utama. Ibadah itu maknanya luas, sehingga para alim ulama membagi ibadah itu pada dua hal. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh, artinya ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Itu kategorinya ibadah mahdoh. Ada lagi ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Kita membantu, kita menolong, kita berbagi, kita bekerja sama, dan lain sebagainya. Itu termasuk kepada ibadah ghairu mahdoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.